Gresini Racing, Marc Marquez, sudah memetik kemenangan di MotoGP 2024. The Baby Alien kini mulai kecanduan podium lagi. Kemenangan beruntun didapat oleh Marc Marquez di MotoGP Aragon dan MotoGP San Marino. Dia kembali menang setelah 3 tahun puasa kemenangan di MotoGP. MotoGP 2024 masih menyisakan 7 balapan lagi. Akhir pekan ini, MotoGP Emilia-Romagna yang akan dihelat. Marc Marquez mengungkapkan misi yang hendak diraih di sisa MotoGP 2024. Dia sadar tak bisa melakukan sapu bersih, tapi ingin memburu podium dan selalu finish 4 besar. Saya harap saya bisa mendapatkan momentum ini, dan Anda harus yakin pada diri Anda. Kalau dia tidak yakin, jangan bermain lumpur, karena Anda akan kotor. Anda tahu betul apa yang akan perjuangkan, dan saya tahu bahwa Anda tak bisa memenangi semua balapan, tapi tujuannya adalah untuk selalu finish di podium atau di antara 4 besar, kata Marquez, dilansir Marca. Di klasemen MotoGP 2024, Marc Marquez ada di urutan ketiga. Dia mengumpulkan 259 poin. Jorge Martin masih ada di posisi teratas dengan 312 poin. Francesco Bagnaia ada di posisi kedua dengan koleksi 305 poin. Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah nasib tim pabrikan Honda pada ajang MotoGP. Belum hilang rasa kecewa ketika Marc Marquez meninggalkan tim Honda untuk gabung Gresini pada musim 2024. Kini Honda turut ditinggal sponsor utama mereka yang sudah bekerja sama puluhan tahun lamanya, Repsol. Alasan Marc Marquez dan Repsol meninggalkan Honda kurang lebih sama, yaitu karena motor RC213V sudah tidak kompetitif. Lantas, kapan Honda bakal bangkit? Pembalap penguji Honda Racing Corporation, Stefan Bradl, angkat bicara. Honda masih menjadi pabrikan tersukses di MotoGP, jadi saya tidak kehilangan harapan, Stefan Bradl menuturkan. Bradl menganalogikan Ducati yang sebelum merasakan sukses seperti sekarang cukup lama terpuruk. Sementara keterpurukan Honda baru berlangsung beberapa musim terakhir. Kebuntuan di kubu Honda tidak seperti kebuntuan yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Ducati membutuhkan waktu 15 tahun untuk memenangkan gelar juara dunia lagi setelah Casey Stoner pada tahun 2007. Dengan Andrea Dovizioso, dimulai ada peningkatan sampai titik baliknya tiba. Dan sekarang hal itu terus berlanjut, tambahnya. Fabio Quartararo sepertinya sedang dihantui dengan rasa keputusasaan. Pembalap asal Prancis ini mengaku siap meninggalkan Yamaha pada akhir musim MotoGP 2024. Hal tersebut ia ungkapkan karena penurunan performa motor merek Jepang itu di beberapa tahun terakhir ini. Seperti diketahui, Fabio Quartararo bergabung bersama Yamaha pada 2019 di Petronas SRTI sebelum pindah ke tim pabrikan pada 2021 dan berhasil memenangi gelar juara. Quartararo kemudian berubah dari berjuang untuk gelar juara kedua pada tahun 2022 menjadi bahkan tidak pernah memenangi satu balapan pun pada tahun 2023. Sementara Yamaha juga belum berhasil meraih podium musim ini. Meskipun saat itu sempat berhasil finish di posisi ketiga di sprint Jerez, akhirnya dicabut karena penalti tekanan ban. Juara dunia 2021 itu merupakan tokoh kunci di bursa pebalap 2025, di mana pebalap Prancis itu secara serius mempertimbangkan tawaran dari Aprilia sebelum menerima kontrak berdurasi 2 tahun dengan bayaran besar agar tetap bertahan di Yamaha. Quartararo, yang sejak kecil bermimpi membalap untuk Yamaha karena mewarisi posisi Valentino Rossi, menjelaskan perubahan pola pikirnya. Saya siap untuk pergi, meskipun itu adalah tim impian saya. Namun Yamaha membuat perubahan signifikan, berinvestasi besar-besaran pada teknisi baru. Saya menyadari mereka berkomitmen untuk kembali ke puncak, kata Quartararo, dikutip dari laman Crash. Ia menambahkan bahwa pemulihan Yamaha tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi proyek jangka panjang meyakinkannya untuk bertahan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Yamaha, tim yang memberinya kesempatan di awal kariernya. Kini, tujuannya adalah menjadi juara dunia bersama Yamaha lagi. Meski kembali percaya diri, Quartararo mengakui bahwa 2023 merupakan salah satu periode tersulit dalam kariernya. Penurunan performa Yamaha membuatnya meragukan kemampuannya, membuatnya kelelahan secara mental dan fisik.
General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna, mengatakan timnya akan lebih lemah pada tahun 2025 tanpa Pramac. Namun itu diimbangi dengan memiliki line-up terbaik yang pernah ada dalam sejarah mereka di MotoGP. Ducati menjadi sorotan utama di bursa pembalap 2025 musim panas ini ketika membatalkan keputusan mereka untuk mempromosikan Jorge Martin ke skuad pabrikannya demi Marc Marquez. Itu adalah keputusan yang memiliki konsekuensi besar. Martin memilih pergi ke tim pabrikan Aprilia, sementara skuad Pramac Racing yang menjadi rumah Martin sejak debut di MotoGP memilih untuk pindah menjadi tim satelit Yamaha mulai 2025. Artinya, Ducati akan memiliki 6 motor di grid tahun depan, bukan 8. Sementara pembalap yang memiliki motor pabrikan penuh dibatasi menjadi 3. Francesco Bagnaia, Marquez, dan Di Giannantonio dari VR46 akan menggunakan motor pabrikan terbaru. Dall'Igna mengakui situasi ini akan melemahkan Ducati di 2025, tetapi ia merasa line-up tim pabrikan sudah lebih dari cukup untuk menebusnya. Kami mungkin adalah pabrikan pertama yang mencoba menggunakan data dari tim satelit untuk meningkatkan motor. Dan tentu saja kami memiliki lebih sedikit peluang untuk melakukan ini di masa mendatang, kata Dall'Igna kepada MotoGP.com. Baru-baru ini, juara 2 kali Bagnaia mengatakan prospek kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati bisa menjadi sangat hebat atau bisa jadi bencana. Dall'Igna setuju dengan penilaian Bagnaia, tetapi yakin Ducati dapat mengelola ketegangan di antara keduanya. Sejujurnya, saya setuju dengannya. Mereka berdua adalah pembalap terbaik di kejuaraan, tetapi yang pasti karakter mereka sangat kuat. Jadi, penting bagi kami untuk dapat mengelolanya dengan baik pada tahun depan. Tapi, sejujurnya saya cukup yakin kami bisa mengelola situasi ini, dan pada akhirnya saya berharap ini bukan bencana, melainkan tahun yang sempurna untuk Ducati. Pemimpin kejuaraan World Superbike, Toprak Razgatlioglu, telah absen dari putaran Cremona akhir pekan ini karena cedera yang diderita di Prancis. Pembalap BMW itu memasuki putaran sebelumnya di Magny Cours dengan rentetan 13 kemenangan, yang memberinya keunggulan meyakinkan di klasemen. Namun, ia mengalami kecelakaan di sesi free practice 2 di sirkuit Prancis di tikungan Lisi dan menabrak pembatas di bagian dalam tikungan. Peristiwa itu menyebabkan paru-parunya kolaps sebagian dan memaksanya absen pada ketiga balapan di Magny Cours. Dalam sebuah pernyataan segera setelah putaran Prancis musim 2024, Razgatlioglu mengatakan ia berharap dapat berkompetisi di putaran Cremona. Namun, ia dan BMW telah mengonfirmasi bahwa ia akan absen pada balapan akhir pekan ini untuk memprioritaskan pemulihan dengan tujuan dapat kembali di Aragon.